Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hadi Pratama dari kelas 10 TMI bersekolah di SMK Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Bentang Esa Putra dari kelas 10 TMI sekolah SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita, yakni kompor dengan tekanan tinggi yang berbahan bakar air, oli bekas, dan juga minyak jelantah. Cara kerjanya, kita buka keran ini untuk memasukkan air ke dalam tangki induk, dan keran kedua untuk mengecek level air di dalam tangki induk, dan keran ketiga untuk mengeluarkan uap air secara otomatis dan manual. Cara pemanasannya, kita pakai oli dan minyak jelantah yang habis dimasak dan masukkan ke sini. Boiler pakai kayu. Jadi kendalanya itu pasti tadi masih sudah bilang kalau musim hujan kayu-kayunya ini susah didapat, adapun basah gitu. Wow, panasnya sama nulis biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentang Esa Putra dari kelas 10 TMI dari sekolah SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Perkenalkan, nama saya Yusri Hadi Pratama dari kelas 10 TMI asal sekolah SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Hari ini saya akan mengulas materi gunanya untuk membesarkan api. Nama ini katup safety uap untuk mengeluarkan uap. Bisa secara otomatis atau manual. Dan ini alat untuk memasukkan air ke dalam tabung induk. Air di dalam sini akan mengalir ke dalam tabung. Nah, di tabung ini air akan dibakar oleh oli yang di bawah sini hingga air itu mendidih dan menghasilkan uap, dan uap itu akan disimpan di atas sini. Nah, di dalam tabung ini terdapat pipa venturi yang mengalirkan uap itu ke bawah. Nah, di bawah akan terjadi peledakan antara uap air dan pembakaran oli. Nah, sehingga dari peledakan itu akan menghasilkan api dengan tekanan tinggi yang menimbulkan ke atas. Nah, yang sesuai data yang sudah saya cari, orang Indonesia menggunakan LPG di tahun 2023 sejumlah 86,91 juta ton, membentukkan subsidi sejumlah 153,52 triliun pemerintah.
Di Indonesia juga banyak limbah-limbah sampah seperti uli, minyak jelantah, dan lain-lainnya. Ini saya menggunakan limbah oli dan minyak jelantahnya untuk membantu pembakaran benar dan memakai bahan bakar air. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka yang akan dikaji dalam karya ilmiah kita adalah: 1. Bagaimana teknologi hydroburner ini yang berbasis bahan bakar air ini bisa mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat dan bahaya bagi masyarakat. 2. Bagaimana implementasi teknologi hydroburner ini menggantikan bahan bakar solar, gas LPG, dan kayu bakar yang semakin mahal dan langka. 3. Bagaimana implementasi teknologi tepat guna yaitu hydroburner ini untuk menurunkan biaya produksi UMKM dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dan manfaat yang akan diperoleh dari karya ilmiah kita adalah: 1. Memberikan informasi mengenai pentingnya hydroburner bagi masyarakat terhadap usaha menurunkan sampah dan bahayanya. 2. Memberikan kontribusi bagi UMKM terhadap penghematan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui seperti solar, gas LPG, dan kayu bakar yang semakin langka. 3. Sebagai bentuk aplikasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di SMK Muhammadiyah 2 Bintang ini. Nah, langkah dalam kerja ilmiah ini adalah observasi dan wawancara ke pabrik UMKM yang sudah saya datangi dan kawan-kawan, seperti pabrik kerupuk yang ada di Kecamatan Bintang. Identifikasi masalah dan proses analisis kebutuhan. Mendesain rumah, reaktor, mendesain burner, mendesain pemecahan molekul atom air, mendesain tabung air, perakitan, tahap pengukuran benda, tahap pemotongan benda, tahap pengelasan benda, percobaan, menguji kinerja benda, perbaikan, menguji kembali benda apabila ada kerusakan dan kebocoran. Begitu cara kerja kami membuat karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nih ya buat rumah tangga ya. Dia nggak terlalu besar seperti yang untuk industri ya, agak biru juga, nggak kelihatan.